Hey guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Channel wabarakatuh. yang akan berbicara tentang kemanusiaan, humanity, value dari seorang speaker dan juga legacy dari setiap speaker yang akan hadir di podcast atau di channel ini. Channel Hamzah Tani. Nah, kali ini gue menginvite seorang yang kontroversial banget menurut gue dan unik cara berpikirnya, dan banyak juga orang yang udah setuju sama beliau, apalagi soal kemarin pilpres udah mengampu banyak orang, tahu-tahu mencoba jalur sendiri mungkin dengan cara pikir dan juga ada cara pandang, dan mungkin info A1 yang beliau dapat. Di luar itu, beliau juga sebelumnya, karena gue udah kenal cukup lama sama beliau, untuk kemanusiaannya totally inspiratif, menginspirasi banyak orang untuk jalan dan juga jalan kebaikan dan juga jalan hidupnya. Beliau langsung aja kita panggil Ko Hani. Assalamualaikum. Ko, mungkin dia perkenalannya agak lebay ya, tapi nggak apa ya. Apa tuh? Tadi perkenalannya agak lebay nggak? Oh enggak. Siap, Ko Hani, thank you banget udah luangin waktu ini dalam kesibukan. Gue lihat dari kemarin lagi event sama orang ini, sama si Ramdan, sama si Walid, sama bapaknya, ya, ngedatangin, bahkan baru pulang dari Qatar ya. Sampai segitunya Ko Hani. Dan di tengah-tengah kesibukan ini besok tanggal 1 itu ada event connection. Ya, event paginya di Gedung Granadi. Itu ada yang datang namanya Bapak Anies Baswedan insya Allah, Ridwan Kamil insya Allah, Ustadz Ahmad Heriawan insya Allah, Muhammad Feryadi insya Allah, dan Rahel Mariam. Gabungin semua itu satu panggung. Iya. Serius loh. Karena kita itu harus, orang banyak yang akhirnya mencela saya. Bahkan dari internal sendiri ada yang tidak menampilkan kan. Nah ini iya. Khasnya ini. Ya kenapa sih harus Ridwan Kamil? Loh kenapa? Bukankah dia sudah bangun masjid di Gaza? Gitu. Jadi siapapun pilihan kita, mau Pak Ridwan Kamil, mau Pak Ahmad Heriawan, mau siapapun orangnya, selama dia Muslim, dia umat Nabi SAW, kemanusiaan tidak terbatas oleh politik. Oke. Demokrasi di bawah ukhuwah Islamiyah. Apapun demokrasi itu, negara manapun demokrasi itu tidak boleh bisa memecah ukhuwah Islamiyah. Apalagi cuma pilkada. Kita kan saudara seiman. Sepakat. Mungkin teman-teman banyak yang sepakat, tapi mungkin banyak yang nggak sepakat. Jadi kemarin tuh gue ketemu di Bandung sama Ko Hani, dan saat itu lagi hype-nya Pak Anies Baswedan diusung sama PDI bersama dengan Pak Rano Karno. Ya kan? Kita tanya ke Ko Hani, dan ini cara berpikir yang mungkin akhirnya gue invite atau kita bikin podcast untuk mengulik lebih dalam apa sih yang dipikir sama Ko Hani, sehingga dari yang kemarin pilpres itu ya kok kan kalau gue lihat nge-support apa tuh berapa banyak bis, terus kampanye di JIS ya kan, itu kan mengusung Anies Baswedan bersama dengan PKS ya. Dan tapi kemarin setelah selesai masa pilpres, itu selesai nih, calon Pak Prabowo sama Mas Gibran yang akan menjadi calon presiden, tiba-tiba gue ngeliat Ko Hani di postingannya beberapa slide tuh ngangkat Pak RK Ridwan Kamil. Nah di situ juga di unfollow banyak banget tuh, dihujat banyak. Nggak masalah. Dihujat banyak. Waktu 2017 saya datangkan Zakir Naik. Waktu Pak Anies Sandi lawan Ahok, kita yang menang. Coba perhatikan di Stadion Patriot Bekasi, ada orang tanya, saya pilih pemimpin kafir tapi dia bangun masjid, dia nggak korupsi. Apa Zakir Naik bilang? Kalau ada orang bangun masjid nggak selalu dalamnya, dia munafik. Dan kalau Anda pilih pemimpin non Muslim, Al-Quran bukan buat Anda. Al-Maidah 51. Di situ saya jelas support Pak Anies. Ya. Waktu pilpres kemarin banget. Sebelumnya. 2019. Ya. Cebong kampret nih. Teman-teman saya banyak, iya saya bilang, ya udah yang menang nanti Pak Jokowi. Udah tahu tuh A1. Iya. Sebelum final ya? Sebelum final. Sekarang juga kemarin waktu pilpres, rasanya saya sampai sakit, masuk rumah sakit, kehujanan di JIS, bis 3, bulan 3, bolak-balik juga ngurus. Ini yang kapan nih? Yang kemarin. 2024? Iya. Oke. Ngusung siapa? Anies. Di JIS ya, di JIS Pak Anies ya. Saya ngomong ke teman-teman saya hanya ikut ulama. Tapi yang menang Prabowo. Oke, jadi standpointnya tetap. Standpointnya yang menang Pak Prabowo, saya ikut ulama. Udah, sekarang arahnya kemana? Anies ya ikut.
Walaupun udah tahu tuh Pak Anies bakal kalah. Saya tidak mendahului Allah, itu bukan hal yang gaib, tapi secara apa yang saya ketahui ya yang menang beliau. Ya informasi A1 lah. Ya, karena sistemnya salah. Oke. Kita mau berperang, lalu dengan sistem yang salah bagaimana kita mau menang? Oke. Contoh sekarang Hamas sama Zionis. Secara persenjataan kita kalah. Oke. Maju perang, ya banyak korban. Sepakat. Di situ kelihatan. Tapi nanti menang kalah kan di tangan Allah. Oke. Jadi ya kayak terus akhirnya. Yang penting keberpihakan di mana dulu. Ya. Sekarang kalau waktu kemarin kenapa seperti itu? Nah, apakah saya harus pilih non Muslim? Dharma Pongrenkun itu kan non Muslim. Dharma Kun. Iya. Ya. Jelas. Pak Komjen didukung oleh gereja-gereja. Ya. Nah, lalu sejelek-jeleknya Pak RK, ya dia punya 9 pondok pesantren, dia pernah bangun masjid di Gaza. Ya, betul. Dikenal tuh masjidnya kayak PS kan? Iya, dan kayak PS 4. Dan dia masih Muslim. Ya. Nah, kalau Pak Anies nyalon, ya kita dukung Pak Anies, gitu. Ya. Oke. Ini kayaknya langsung ke poin pembahasan nih. Tapi mungkin dari sini orang banyak yang follow akunnya Kohani. Banyak Kohani kan hype-nya tuh 2015, 2014 ya? Iya. Ya. Nah, tapi mungkin generasi sekarang nih belum tahu nih kok. Siapa sih Kohani? Kok berani banget speak up dan bagaimana sepak terjangnya gitu ya. Pengen sedikit cerita kok. Kohani ini dulu bukan Islam. Dia Kristen ya kok ya? Iya. Katolik, Protestan? Saya Protestan. Protestan. Habis itu 2000 berapa kok masuk Islam kok? 2013. 2013 Kohani ini masuk Islam. Pengen ceritain dong kok kenapa bisa pindah agama? Ya tadi saya bilang hidayah itu ada 2 alasan. Yang pertama Tuhannya tidak hanya Islam. Yang kedua hanya agama Islamlah yang umatnya bisa hafal kitab sucinya lengkap panjang pendek titik komanya. Cuman agama Islam. Serius kok. Hafiz Quran cuma ada di Islam. Seluruh dunia. Ya bahkan kalau kita bikin Bible itu, kalau kita suruh baca bersama itu nggak bisa, beda-beda. Maksudnya kalau beda gereja atau beda negara? Beda gereja juga beda. Bible Katolik sama Protestan itu beda. Beda di Deuterononika namanya. Ya pokoknya saya nggak mau ngomongin agama lain, tapi tunjukkan saya saja agama yang Tuhannya tidak kelihatan dan penganutnya hafal kitab sucinya lengkap panjang pendek titik koma. Nah, itu hanya Islam. Itu baru ngomong 2, yang lain panjang nanti kalau kita bahas. Oke. Tahun berapa kok masuk Islam kok? 2013. Kalau nggak salah Kohani juga waktu itu bikin event viral banget tuh 2015 kok. Yang parade apa kok? Parade Tauhid Indonesia. Parade Tauhid Indonesia. Itu udah parade salib, kita lagi sholat. Orang teriak-teriak depan masjid ya udah kita bikin parade Tauhid juga. Itu jadi buat teman-teman nih yang baru ngikutin mungkin 212 terus acara-acara di Monas gitu ya. Itu mungkin kalian belum tahu dan yang menginisiasi kumpulnya ribuan orang 300.000 orang itu. Berapa? 300.000 orang di berapa kota kok? Dari Monas sampai Senayan. Itu di Jakarta. Di kota-kota lain juga kan ya? Kota puluhan ribu. Jogja, Solo, Surabaya. Nah, jadi Kohani ini yang pertama menginisiasi kumpul apa sih istilahnya kok gitu kok? Mengumpulkan massa untuk menyampaikan aspirasi gitu kayak. Ya itu wasilahnya Allah dan kita teamwork lah. Oke. Siap kok. Dari perjalanan Kohani 2013 sampai sekarang 2024. Gue juga ngeliat nih Kohani ini masif banget support kemanusiaannya kok, humanity-nya. Bahkan kalau gue lihat tuh gila ngejual kendaraannya buat jadi ambulan. Ambulannya sekarang ada berapa? Ada 9. Besok ada berapa? Ada 2. Besok ada habis ambulannya. Dia beli lagi. Dikemanain sih kok itu barang-barang yang dibagi-bagi? Tuh. Dibagi-bagi. Kan yang lain perlu juga. Emang ini itu beli ambulan dikasih sama orang apa jual mobil, beli ada yang kasih juga ada. Oke. Itu udah kasih orang lagi. Oke. Itu dakwahnya Kohani. Awalnya dimulai ambulan itu ketika anak saya sakit kanker. Wow. Lalu saya antar naik Grab, nyari ambulan susah banget. Dia muntah darah dalam Grab. Terus saya nangis, ya Allah, izinkan saya punya ambulan. Wow. Nah, alhamdulillah saya tahu kok rasanya kita nggak punya uang apalagi butuh ambulan, orang yang kita sayang sakit dan kena macet. Gitu. Anak Kohani itu? Anak saya. Umur waktu itu? 5 tahun setengah. Oke. Ya, terus alhamdulillah sekarang
ambulan kami yang ada tinggal 3, kami standby-kan di Masjid Asidik, Cikeas. Yang perlu silahkan, apapun suku Anda, agama Anda, apapun agama Anda, ras Anda, udah pokoknya tinggal ke masjid, pinjem tol, bensin, sopir, gratis semua. Karena Gratis Anda bis. manusia. Karena Ini kemanusiaan gratis ya, semua. full buat kemanusiaan. Itu Nabi saya yang contohin. Nabi Muhammad. Iya, ada Yahudi meninggal aja beliau hormati. Betul. Kalau nolong orang kita nggak pakai lihat agamanya, lihat sukunya. Kalau itu, sorry, anaknya Koko selamat tapi. Alhamdulillah selamat. Ah. Akhirnya anak saya diselamatkan Allah. Wah. Dan akhirnya berbahagia, insya Allah. Ini anak saya nih. Tahun berapa kok? Nah, ini. Selamat masuk surga. Siapa namanya kok? Ikhlas. Denis Ikhlas bin Hani Kristianto. 19 Juli 2012. Lahirnya. Oh, lahirnya. Ya, meninggalnya 2019. Gitu, 7 tahun kurang tahu. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Oke, inspirasi Kohani untuk humanity berawal dari kesulitan ya, kok ya. Cari ambulan untuk anak. Kalau itu ambulan, kalau Oh, yang lain, beda lagi. ya kalau yang lain sejak zaman di gereja udah begitu. Oke. Gue Saya- juga sempat baca berita Kohani beli gereja untuk jadi masjid. Alhamdulillah. Yang di mana itu? Kohani Cikeas bukan? Bukan kan? Bukan, itu namanya diganti warno. Diganti warna tuh di mana, Kok? Di Klaten. Klaten, Iya. Jawa Tengah ya. Ya. Oke. Satu lagi ada, udah mau jadi. Nanti aja. Nanti rilis ya. Iya, Nanti rilis. kita tapi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa di Timur, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke. Masjid keberapa kok? Alhamdulillah itu keempat lah. Luar biasa. Jadi dan mungkin ini yang kita spill, tapi kalau gue lihat tuh Kohani juga wah gila sih. Berapa ribu paket sembako segala macam. Itu Kohani sering bagiin. Dan itu apakah bentuk Kohani itu setelah pindah agama pengen ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya atau emang itu dari sebelum Kohani di Islam? Coba di Google Hani Kristianto gereja nanti muncul. Di gereja ngapain? Saya di gereja itu disebutnya pikul salib. Pikul salib. Ya, pikul salib itu saya meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saya udah dari dulu memang seperti itu, bagiin sembako, bagiin beras, banyak hal-hal Jiwa sosial ya. Lalu ketika saya masuk Islam berbeda visi misinya. Ternyata di Islam itu mudah banget. Kalau kamu mau hidupmu mudah, rezekimu lancar, jalanmu mudah, ya bermanfaat buat orang lain. Tolonglah orang lain, mudahkanlah orang lain, nanti Allah mudahin kamu deh. Gitu ya. Ternyata caranya begitu, mudahin orang dulu, tolong orang dulu, nanti urusan kita dimudahkan Allah. Lah kalau kita misalkan lagi susah kok. Apakah menolong itu harus dengan harta? Tenaga. Doa pun cukup sedikit-dikitnya. Oke. Bukankah Islam ini bisa jaya dan tegak hari ini bukan karena orang-orang Islam yang kaya, super power, punya uang, tapi akibat doa-doa orang yang lemah. Hadisnya jelas. Apa itu? Allah jaga Islam hari ini. Berdirinya Islam, tegaknya Islam, jaga Islam itu karena doa-doa dan keikhlasan mereka-mereka yang lemah dan tulus. Oke. Wah, luar biasa. Oke kok. Balik ke tema tadi ya nih yang luar biasa nih. Koko juga dari segi mungkin kalau gue lihat ada unsur kemanusiaan dalam keberpihakan Koko dari segi politik ya kok ya. Kalau 2019 kemarin jelas Koko yang bikin ngumpulin orang juga ya. 2000 Yang pas cebong kampret. Cebong kampret enggak saya enggak ngobrolin orang tapi ikut, cuman saya ikut tetap sesuai arahan ulama, cuma saya kasih tahu yang menang Jokowi. Oke. Teman-teman saya udah kasih tahu. Kemarin pun saya bilang ini yang menang Prabowo. Yang Ada saya bisa 2024. Iya, walaupun kita dukung Anies, yang menang Prabowo karena apa? Kesiapannya. Oke. Gitu. Tapi kok waktu itu kan totali banget tuh. Gue lihat sampai ngumumin di gue lihat di Instagram. Silakan yang mau pakai bis sekian ratus orang untuk ke JIS, dibukain jalur ke JIS. Ya. Bahkan tadi kok bilang sampai kehujanan di Opnam. Iya. Itu waktu itu Pak Anies. Iya. Iya kan Pak Anies kemarin kan. Terus yang uniknya kok, gue di sini lihat kayak berapa lama habis itu nampilin tadi foto Pak Ridwan Kamil. Terus di situ di unfold sama orang-orang dan kok bisa dibilang tuh berlawanan dari mayoritas. Saat ini mayoritas orang Indonesia yaitu Muslim yang supportnya tuh ke Anies atau ke PKS. Nah saat Anies sama PKS pisah, Kohani di PKS dukung RK. Itu
ada unsur atau informasi apa sih kok yang Kohani tahu? Apakah karena emang udah tahu nih yang menang bakal Pak RK di ini? Tapi kan kok banyak tahu tuh. Ya enggak, siapa yang di pihak ulama itu yang saya ikuti. Pak Ridwan Kamil di pihak ulama. Di ulama juga. Ulama yang mana kok? Ya, gini, waktu kalau bicara Pak dalam hal pilkada, mau pilkada DKI, itu IB Habib Rizik sudah minta independen kepada Pak Anies. Pak Anies, oke. Independen aja. Tapi beliaunya punya partai. Ini sebelum pas pilpres. Belum ada pilkada. Oh, belum ada pilkada. Ya, pilkada kita bicara pilkada. Oh, udah selesai pilpres. Ya. Lalu di awal-awal itu PKS itu bukan sama Pak Anies. PKS bukan sama Pak Anies. Ya, RK dengan Pak Saiku. Pak Saiku kan PKS. Nah, iya. Kan pasangannya harusnya RK dengan Saiku. Harusnya. Ya. Nah, itu sebabnya. Lalu kenapa saya bilang kayaknya nggak bakal jadi? Ada postingan yang Ridwan Kamil Sohibul Iman. Oh iya iya. Ya, masih ada kok di PKS. Ya. Di situ mungkin sekarang di like, tapi udah berapa lama itu nggak di like sama Pak Anies. Oke. Oh, perkara like bukan. Di collab aja enggak, di like enggak, apalagi di share. Sama Pak Anies. Ya, dari invitation dari PKS. Iya, dengan kata lain beliau tidak mau berkolaborasi. Boleh dong berasumsi seperti itu saya. Berkolaborasi atau tidak setuju dengan apa yang ada. Tapi itu asumsi pribadi Kohani, personal atau itu nih, ini kan standar kolaborasi sih di ACC kolaborasi. Karena selama ini Pak Anies kolaborasi. Oke. Pas pilpres kemarin. Apapun itu diumumkan sama dia. Nah, apakah beliau mengumumkan dengan ini? Kan enggak. Iya. Oke, berarti Pak Anies nggak mau. Berarti Pak Anies tidak mau wakilnya ini maksudnya. Nggak mau wakilnya. Iya. Oke. Bukan nggak mau pilkada. Nggak mau wakilnya. Pak Anies juga sebenarnya nggak mau jadi gubernur. Tapi disuruh, diminta. Kalau nggak diminta sama masyarakat, dia nggak mau jadi gubernur. Maunya jadi presiden. Ini contohnya dia sekarang dicalonin di Jawa Barat. Nggak mau kan? Ya mungkin karena ya orang Jabar nggak minta. Bukan kali, karena kalau Pak Anies naik ke gubernur Jawa Barat bentrok sama Ahmad Saiku, jadi umat Muslim pecah juga suaranya. Oh, bentrok sama Ahmad Saiku enggak dong? Enggak. Yang naikin PDI kok. Iya, berarti kan suara umat Muslim antar bingung nih, Mas Anies atau Pak Saiku. Enggak masalah, pasti ke Pak Anies. Pasti. Ya, tapi Pak Anies tuh nggak maunya bukan karena itu. Karena saya ngobrol kok sama Pak Anies, saya ngobrol ada di WA, sama Mas Cosin, sama orang-orangnya. Pak Anies tidak mau jadi di Jawa Barat, gubernur atau wakil. Karena nggak diminta. Kalau rakyat minta, nah kalau orang Jawa Barat minta, mungkin beda. Gitu. Ini kan beliau maju karena diminta oleh warga DKI. Oke kok. Tapi gue lihat dari beberapa postingan, Kohani suportif banget ke naiknya Pak RK di Jakarta. Itu cocok emang kok Pak RK di Jakarta? Saya nggak lihat cocok nggak cocoknya. Ketika Pak RK nanti berhadapan dengan Pong Rengkun, saya harus pilih siapa? Pak RK. Iya, dia dengan non Muslim ya saya otomatis pilih Muslim. Karena kalau ini Muslim mendukung Pak RK Muslim. Jelek-jeleknya Pak Ridwan Kamil itu dia nggak ngusahain pengajian. Tapi kalau organ Islam ya, kalau sampai ada agamanya Islam tapi bubarin pengajian, bikin susah ya gitu kita lawan. Tapi kalau kemarin ternyata misalkan Pak Anies diusung sama PDI untuk Jakarta sama Pak Rano Karno, dukung mana kok? Saya tinggalkan Pak Anies. Tinggalkan Pak Anies, tetap ke Pak RK. Karena bukan masalah orangnya sekarang. Diduga. Nah, kilometer 50 siapa pelakunya? Diduga yang mau bunuh Habib Rizik siapa? Diduga yang nyinyirin soal Islam siapa? Diduga. Ibu ngapain pengajian? Diduga ya yang ngilangin Harun Masiku siapa sampai sekarang? Jadi ada lihat dulu nih. Partainya lihat dulu. Jadi bukan cuman kalau ada Partai Kristen Indonesia PKI gitu kan, ya saya nggak mungkin dukung. Gitu. Jadi kalau kita ya dukungnya lihat partainya ini track recordnya di mana. Wadahnya ya. Iya. Di belakangnya. Apa sih yang dilakukan? Siapa? Ya melukai hati umat nggak? Gitu. Ya kalau alhamdulillah Pak Anies akhirnya juga nggak jadi. Alhamdulillah. Menurut Kohani itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah selamatkan dan kita tetap harus dukung Pak Anies. Walaupun kita belum lihat ya Kohani. Kita emang dukung Pak Anies itu hanya karena jabatan atau karena dia sesama Muslim dan kita percaya dia orang baik. Kalau gue sih percaya dia orang baik. Ya udah kita dukung. Memangnya hanya dengan jalan jadi gubernur dia nanti baru bisa ikut pilpres? Enggak juga sih. Iya.
Pak Anies sekarang lebih enak, lebih nyaman, tidak ada beban politik. Memang mungkin ini amanahnya masyarakat yang tidak bisa dipenuhi, yaitu jadi gubernur. Itu kan qadarullah. Oke. Tapi bagaimana untuk menjaga, dia bisa jadi ulama. 2009 tungguin aja, nggak lama. Berarti kemarin kan Kohani sempat di unfollow sama dihujat banyak orang nih di akun. Biarin aja. Bahkan ini akun yang berapa? Akun ke-6 ya? Iya, Akun ke-6. Iya. Berarti di belakang di balik layar postingan Kohani tentang Pak RK support segala macam itu dia ada alasan-alasan tadi yang ternyata ya gue sini baru melihat bahwa itulah pandangannya Kohani. Jadi kalaupun kemarin banyak banget yang support kalau Pak Anies tuh akhirnya naik di belakang PDI itu kelihatan kan banyak banget. Wah udah ini pasti Anies di tim sesnya Ahok terus partainya PDI itu udah pasti menang lah. Kim Plus pasti tersingkir gitu. Ya, jadi gue kemarin lihat kayak gitu kan. Jadi makanya pedomannya kalau soal hujatan itu cuek aja. Kita ini semua adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Oke. Orang yang bertakwa ya, itu haram hukumnya dan tidak akan pernah menjadikan saya atau orang lain jadi tolak ukur, apalagi panutan. Jadi jangan idolakan saya, jangan jadikan saya panutan, juga jangan jadikan saya tolak ukur. Tolak ukur kita Nabi SAW, tolak ukur kita Al-Quran, tolak ukur kita Sirah Nabawiyah, tolak ukur kita para sahabat. Ketika Anda berharap ke manusia, Anda kecewa. Tapi kan saat ini sistem yang ada di Indonesia demokrasi kok. Maksudnya namanya juga demokrasi. Jangan ikut crazy dong. Jangan ikut crazy-nya, ikut Iya. demonya aja. Ya ikut demonya aja. Nggak boleh demo. Boleh. Yang ngomong Riyad Bajri yang nggak boleh. Saya bilang boleh. Dan haram darahnya dibunuh, tidak lupakan. Gitu. Ya. Nanti kalau misalnya Pak RK nggak beres, saya paling depan kita demo. Oke. Gitu. Oke, jadi menarik itu kok. Kalau ini dukung Pak RK, udah posting segala macam ya. Kalau Pak RK-nya nggak benar, demo. Saya nggak dukung Pak RK kok. Yang bilang dukung RK salah. Naikin itu bukti dukung. Saya dukung Al-Maidah 51. Oh iya. Iya, karena waktu itu pilihannya 2. Waktu itu pilihannya cuma 2 loh. Darmakun sama Darmakun Pak RK. atau RK. Oke. Ya kan Ridwan Kamil sama Siswono. Orang singkat Rakus namanya. Dharma Pangrengkun. Rawon juga ada Rawon. Pangrengkun sama siapa? Karno. Orang singkat Porno kan gitu. Gitu. Oke kok. Itu bukan saya loh ya. Iya. Saya lihat di medsos. Iya, gitu. iya, paham kok. Kok, tapi menurut kau nih, pandangan kok secara politik Indonesia itu seperti apa sih kok? Saat ini kan kayak kemarin tuh kan panas banget. Udah kayak mau pecah aja gitu Indonesia tuh. Tunjukkan saya negara manapun, jangankan cuma Indonesia. Negara yang pakai demokrasi, lalu baik-baik aja politiknya. Gak ada. Amerika, negara maju, berantakan juga. Mana demokrasi? Selama khilafah belum tegak, nggak akan maju. Boys. Jadi ya, tapi bukan berarti kita mau dirikan khilafah, enggak. Di Al-Quran adanya itu. Oh iya. Khilafah itu nanti. Yang saya bilang, kapan sih khilafah? Ya tunggu-tunggu aja deh, Imam Mahdi turun. Nah ya kan tegak lagi Islam kan? Menjelang ya, tapi akhir ya, zaman dong. Paling enggak demokrasi yang mendekati, yang orang-orangnya kalau bisa memahami syariat. Oke. Yang dekat sama Islam. Jadi tetap jadi yang terbaik di dalam sistem yang mungkin iya, tidak pas. Memang kita pakainya demokrasi. Lalu apakah kita harus berontak melawan? Ya haram, nggak boleh, malah jadi salah. Rebel ya. Ya, tapi bagaimana kita berusaha agar mayoritas dominasinya Muslim. Dan mereka masih mikir tuh, kalau walaupun demokrasi tapi agamanya Islam, kalau mau mabok-mabokan juga haram. Okay. Tahu batas istilahnya. Tapi gue kemarin menarik kok ketika kita ngobrol di warung Padang gitu ya. Kau kan sempat bilang uhuwah, persatuan itu di atas daripada demokrasi. Perpisahan perbedaan pilihan. Iya, di atas partai politik. Okay. Parpolnya PDI, ada Golkar, ada PAN, ada PKS, ada PKB. Lalu Anda dukung salah satu partai. Anda Muslim, saya Muslim. Gara-gara partai dan pilihan kita berantem. Ajaran Islam dari mana yang seperti itu? Nggak ada. Iya, wajib hukum Islam sesama Muslim adalah haram kehormatannya, haram hartanya, haram jiwanya, harus saling mencintai karena Allah. Maka orang-orang beriman menjadikan perbedaan dan demokrasi ini dan kepentingan politik ini mau pilpres sebagai ladang dakwah. Hei orang-orang kafir, jangan adu domba kami.
Kamu boleh pilih si A, si B, si C. Kamu boleh pilih RK, kamu pilih Anies. Kita saudara karena Allah. Persatuan di atas perbedaan. Iya. Perbedaan politik. Iya. Kemarin tuh kan gue liat Indonesia udah kayak mau pecah banget kok. Iya. Sampai ngeri banget tuh suasana demo di mana-mana. Ya karena orang nggak sepakat gitu ya dengan RUU Pilkada yang kemarin. Nah, saya turun ke DPR malam-malamnya bawa ambulan. Kemarin itu? Iya. Dari dokter minta. Ya kan namanya demokrasi, ya boleh dong demo. Oke. Jadi anjuran nih dari Kohani untuk orang-orang yang saat ini lagi masih beda pilihan, berantem kiri kanan. Ya tadi orang beriman membuat perbedaan sebagai ladang dakwah. Perbedaan tuh banyak, perbedaan dari bahasa, suku, ras, pilihan, apalagi pilihan politik. Yang mesti kita bela mati-matian itu Islam, bukan mereka. Yang ngasih syafaat kita tuh Nabi SAW. Mari berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati Allah dan Rasulnya. Mari pikirkan dosa dan pahala, tinggalkan yang berdosa, lakukan yang berpahala. Berpahalanya di mana? Kamu pilih RK? Ya, saya pilih Anies. Ya kita saudara karena Allah. Hormati. Cukup mencintai sampai di situ, pilih sampai di situ, menang kalah kasih Allah. Takdirnya Allah. Oke. Nanti kalau RK nggak bener, ya kita demo dong. Kalau RK nggak bener ya? Prabowo nggak bener, kita demo. Wih, siap. Ya, Itu kan? konstitusional ya kok. Bukti kita negarawan. Ya bukti kita bukan mencintai orangnya. Ya, mencintai. Ya kita memang keberpihakannya dengan keadilan dan kebenaran. Oke. Sistemnya harus kita jaga baik-baik. Ya sistemnya, memang sistem itu pasti ada oknumnya jadi kotor. Itu tugasnya masyarakat. Untuk membersihkan. Ya, untuk mengawal. Oh iya. Untuk merapikan, mengembalikan pada sistem yang baik gitu kok ya. Ya ini salah ya. Kalau nggak bisa, memang yang namanya organisasi politik, pemerintahan, departemen itu pasti punya kekuatan juga. Dan kekuatan itu akan kalah dengan kekuatan masyarakat, harusnya begitu. Kok ini kan foto kita sama anak Gaza ya kok. Ya. Anak Gaza nih, Ramdan sama Walid. Mungkin gak sih kalau kan sering suka ada yang bilang tuh Indonesia bisa kayak Palestina, bisa kayak Bumi Syam. Mungkin gak sih? Enggak. Siapa yang mau ngancurin Indonesia? Israel. Iya, ya siapa lah, entahlah. Nggak bisa, kejauhan dia ke sini. Maksudnya perang saudara gitu ya. Kayak Bumi Syam kan banyak perang saudara. Ya, perang saudara di kita udah dicoba dari dulu. Dari zaman Belanda itulah politik divide et impera, makanya masih ada tuh jajah-jajahnya. Kampung Batak, Kampung Ambon, Kampung Medan, Kampung Arab. Dipisah-pisahin ya. Dipisah-pisahin. Itu kan dari zaman Belanda. Apakah berhasil? Enggak. Orang Indonesia lebih bisa menghargai bersatu. Lebih bisa bersatu. Ya. Menarik nih, kita buktikan sejauh mana kita bisa bersatu ya ke. Ya, makanya kita buktikan bukan karena orang Indonesia, tapi Islam itu mempersatukan. Oke, nice. Lebih dalam lagi karena Islam ya kita bersatu. Islam yang mempersatukan. Kalau nggak Islam kita mungkin nggak bersatu. Ya, Allah sudah menyelamatkanmu dari tepi jurang neraka, maka ayatnya lanjutkan tuh. Oke. Ya, maka bertegangan pada tali Allah agar kamu selamat. Siap. Kok kalau boleh tahu kok dari banyak banget Kohani sumbangsih untuk kemanusiaan, untuk politik juga ya. Kohani bisnisnya apa aja kok? Toko bangunan, travel umroh, properti. Cuman 3 itu aja deh. Sisanya mau jual diri nggak laku. Toko bangunan, travel umroh, ya. sama apa kok? Properti. Wah, menarik. Tapi dari itu kok yang paling mensupport movementnya Kohani di dakwah sama di politik itu yang mana kok? Istri. Dari 3 bisnis kok, bukan dari 3 istri kok. Iya, 3 sama. Gitu. Nah, jadi luar biasa nih. Ini gua ngeliat Kohani nih sosok yang dia bisa stand out di prinsipnya dan tidak bisa digoyang dengan iming-iming ya dunia lah ya. Atau mungkin posisi jabatan. Makanya gue penasaran apa sih yang Kohani kerjain di balik dari kesibukan ini semua, dan itu apakah itu semua udah autopilot kok? Enggak juga, enggak. Masih ada sebagian autopilot. Masih disibukin dengan hal itu berarti kok ya? Enggak terlalu. Oke. Enggak terlalu. Jadi sebenarnya saya sedang membuktikan satu hadis. Ketika di gereja saya melakukan sesuatu karena iman. Oke. Sekarang di sini juga dasarnya juga karena iman. Dan Allah berfirman, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka dalam kepala matanya tuh juga banyak kekhawatiran. Ini yang celaka. Dan aku berjanji, aku cerai-beraikan urusan dia.
Urusan dunia. Urusan dunia cerai-beraikan. Makanya ada orang sholatnya bagus, tahajudnya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus. Tapi kok urusannya berantakan aja. Tujuan Anda dunia. Tapi covernya Akhirat. Gitu kan. Tapi tujuannya kan yang amal binniat, yang tahu hanya manusianya ya. Betul. Nah, ina amalu binniat itu hanya orang yang tahu. Tapi begitu tujuan Anda akhirat, dunia datang dalam keadaan hina dan Allah beresin urusannya. Nah, alhamdulillah terbukti. Di Kohani terbukti. Di saya terbukti bahwa ketika saya tujuan akhirat, dunia datang dalam keadaan hina. Saya nggak tahu bisa sampai kapan, mudah-mudahan Allah pelihara saya terus. Kata orang, kalau lu begini bangkrut. Ini udah tahun ke-11 nggak bangkrut. Tahun ke-11. Iya kan, udah 11 tahun masuk Islam nggak rusak nih, nggak bangkrut. Even ditinggalin anak istri ya? Ya, ditinggal anak istri dapat ganti yang lebih cantik. Wah, gitu. Senang. Barang siapa menanggilkan sesuatu karena Allah, meninggal karena Allah, pasti Allah gantikan yang lebih baik. Lebih muda, lebih cantik gitu. Even kekayaan juga ya setelah dan sebelum pindah. Kalau kekayaan itu bukan ukuran. Kekayaan sejati itu bukan berupa harta, tapi rasa syukur gina di hati. Kekayaan. Iya, itulah kekayaan sejati sesungguhnya, syukur. Jadi tolak ukurnya bukan harta, tapi akhirat. Oke. Dan akhirat itu akhirnya mendapatkan surga sebelum surga sesungguhnya. Surga sesungguhnya adalah kita selalu damai, selalu merasa yakin Allah sedang mengawasi, memberikan dekat dengan kita. Dan kita nggak khawatir dengan apapun itu, termasuk misalnya dari sini kita pulang saya mati, ya alhamdulillah. Jangan dulu kok. Ya nggak tahu ya Gua, Allah. Gue belum dapat properti. Ya, dapat ambulan udah dari Kohani. Itu yang kasih Allah. Jadi tolak ukurnya bukan itu, karena yang saya lakukan terserah Allah. Bukankah yang kita lakukan ini nggak ada hebat-hebatnya lagi, orang kira, wih keren bisa bagi ini, bisa nolong. Enggak. Saya tidak pernah menolong orang, saya tidak pernah bagi ambulan, saya tidak pernah jual harta saya nggak pernah bantu orang. Itu semua ditulis Allah 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Apa yang saya banggakan? Balik ke situ prinsipnya. Apa yang saya banggakan? Balik ke situ. Ditulis sama Allah, saya tinggal jalanin doang. Saya cuma berharap ya Allah, dari doa saya takdirkan saya, Allah maktim lana bil islami, udah dikasih Islam. Laktim lana bil imani, ya Allah jaga Islam iman saya. Yang terakhir, ini yang saya tunggu-tunggu ya Allah. Waktim lana bi husnil khotimati. Amin. Gitu. Amin. Itu kan tujuannya ya. Udah lakuin aja, kita nggak bisa bangga. Jangan pernah bangga dengan apa yang kita lakukan karena itu bukan jasa kita. Oke. Nice, luar biasa. Sebenarnya yang gue surprise juga nih, kok kemarin kan kok ngeposting apa Connection Generation ya. Connection Generation tuh event tanggal 1 ya, berarti 2 hari lagi ya. Itu kok bisa sih kok nyatuin beberapa tokoh partai itu di luar pro kontra ya, gue nggak tahu. Yang ada kontranya RK, Anies. Iya, ada Pak RK, ada Pak Anies, ada Pak Aher. Edukasi memang bahkan di dalam panitia sendiri ada penolakan. Tapi panitianya penolakan. RK sih, kok bukan Pak Anies sih? Untuk nolong Palestina, untuk dakwah, ini eventnya Palestina ya? Nggak usah. Untuk beribadah kepada Allah, kita diciptakan untuk beribadah. Menolong Palestina adalah bagian dari ibadah. Betul. Ya. Untuk ibadah kepada Allah, nggak perlu nanya kita dukung siapa. Kecuali nanya gini, kok nggak nyembah Allah sih? Kok nabinya Ghulam Ahmad sih misalnya? Tapi mereka mau kok di satu panggung event itu. Ini dari Pak Anies, langsung aja saya tunjukin ya. Eksklusif, super luar biasa. A1 semua nih info dari Kohani nih. Makanya kadang-kadang gue kalau lagi info-info yang lagi mau viral, gue nanya Kohani. Ya. Oke. Ini dari Pak Anies nih langsung nih. Oke. Ini orangnya di sebelah Pak Anies langsung. Terus dari timnya Pak Anies. Nih, ini timnya Pak Anies langsung. Siap katanya. Iya. Ya udah tinggal kita tunggu dari Pak RK. Oke, udah oke juga. Oke. Pak RK juga oke. Oke. Apalagi Pak Aher, apalagi Pak Aher. Pak siapa? Dari Marahel Pak RK ya, Pak RK. Oke, terus sekarang dari Pak Aher, Ustadz Aher. Oke, terus. Nah, apa jawaban Ustadz Aher? Mantap. Mantapnya PKS. Mantap KS, mantap PKS. Wah. Jadi mereka sendiri nggak masalah. Saya kasih tahu Pak Anies sendiri nggak masalah, dia sekarang nggak jadi gubernur. Oke. Bahkan nanti coba ya statementnya Pak Anies apa? Mudah-mudahan benar nih. Ya. Selamat
menjalankan pertarungan di pilkada. Kepada Semuanya. kepada seluruhnya. Kan Seluruh jiwanya dia kandidat. begitu. Nah, terus yang aku anak abah kok malah gak kayak abahnya sih? Kan gitu kan. Banyak anak abah kok ya. Iya, yang saya tahu Pak Anies itu negarawan, nggak nyinyir, nggak sinis, nggak menvonis. Nice. Terus kenapa kita harus jadi Dan- merusak namanya dia? Uniknya enggak unik sih sebenarnya, luar biasanya mereka di stage itu mau semua ya untuk diundang tadi sama di event Alhamdulillah ini. mereka mau karena ini mereka pemimpin yang sudah dewasa dalam berpolitik. Oke, berarti ini contoh nih buat Iya. kita semua nih di bawah ya, yang sebagai rakyat melihat Iya, para pejabat mereka di satu panggung. Tadi eventnya untuk Gaza. itu Gaza, Oke. untuk Palestina, Free Palestine. Menarik juga ya, Gaza masih jadi satu isu persatuan nih di Ya Indonesia. kalau nggak mau kita siapa lagi? Betul. Kalau Gaza hancur, percayalah Islam hancur. Oke. Gaza ini harga diri kita, Benteng terakhir gitu ya istilahnya ya. harga diri umat Muslim. Kalau ada saudara kita dijolimi, diperkosa, dibunuh, tetangga kita mau diem aja. Itu kejoliman. Ya bela lah. Bela ini yang terjadi di Gaza sampai detik ini kita lagi podcast, di atasnya suara drone Oke. dan ada yang syahid masih. Nice kok. Oke kok. Ini tadi udah buat nih ngegali Kohani dari segi humanity, dari pas mualaf ya convert ke Islam, terus di dunia politik, dan Kohani punya info-info yang luar biasa di dunia politik ya. Sebenarnya gue pengen tanya kok, dari Kohani sendiri melakukan itu semua kok, tujuannya apa sih kok? Untuk diri saya sendiri. Kalau untuk warisan Kohani, legacy yang Kohani mau berikan kepada dunia nih, pada Indonesia. Saya nggak pernah mikir sejauh itu. Yang saya pikirkan hanya ketika saya sudah masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Oh iya, saya masih punya anak yang hilang di luar sana. Anak laki-laki, namanya Nathaniel Yoda Aubrey, lahir 25 Desember 2010, rumah sakit dari Darjat, jam 1.35, panjangnya 51, beratnya 2,8. Wah, hafal tuh saya. Nah, nak, bapakmu ditinggal ibumu karena Islam. Kamu punya adik 7. Anak saya baru 7, mungkin akan bertambah. 2013 anaknya 7 kok. Enggak, sekarang anak saya 7. Oh, sekarang anak 7. Kalau sama dia 8. Wah. Gitu. Terus, ya inilah yang Bapak melakukan. Dan saya sedang menulis buku amal saya. Karena di hari akhir, kita akan lihat satu buku besar, itu buku kita sendiri. Dan kitalah penulisnya. Oke. Kita penulis buku kita. Saya sedang menulis buku kita sendiri. Dan yang saya lakukan bukan orang. Misalnya saya bareng Hussein Gaza, bareng anak-anak Gaza. Ya bukan buat Hussein, buat mereka, bukan. Buat sendiri. Buat diri saya sendiri, karena semua ini adalah urusan saya dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghakimi saya. Tidak ada satupun manusia yang bisa membalas kebaikan apa yang kita lakukan, kecuali Allah. Ujung-ujungnya kita bawa buku kita sendiri di dunia. Ya, jadi urusan saya semua ini, podcast ini aja bukan karena antum. Antara saya sama Allah. Menyampaikan pesan. Ini akan bertanggung jawab Allah nih, dihisab. Ya. Kata-kata yang keluar dicatat malaikat, harus dihisab. dipertanggungjawabkan nanti di atas ya. Dipertanggungjawabkannya jadi meringankan atau memberatkan dia menghisab. Nah, tinggal 2 kan gitu. Siap. Luar biasa. Wah, ini nggak kerasa udah banyak banget yang gue tanyain ke Kohani, walaupun mungkin nanti kalau udah ngelihat YouTube-nya sendiri mungkin kenapa ini nggak ditanya. Jadi nanti bersedia kok ya kalau ada podcast kedua, podcast ketiga. Istrinya berapa gitu? satu di sini, satu di sana. Perlu dibahas nggak ini kok? Perlu dibahas nggak? Jangan, kalau ada yang mau di istri saya boleh. Nah, nanya ke istri saya juga gitu. Siap Kohani, thank you banget udah banyak bercerita. Dan tadi gue sebenarnya ngeliat kemarin itu ini orang swing banget gitu dari segi movementnya, dari sini tuh dibawa ke sini terus bikin ini, ngasih ini, wah luar biasa. Dan ternyata setelah ngobrol yang singkat ini gue banyak dapat inspirasi, value, dan juga tadi insight buat kemanusiaan ya dari Kohani itu luar biasa. Yang pada endingnya kita pulang dari dunia ini membawa buku catatan yang tadi Kohani sampaikan. Ini insight juga buat gue dan buat teman-teman semua yang nonton. Mudah-mudahan kalian semua bisa bawa buku catatan yang anggap aja nonton film tuh, biografi. Sering kan kita nonton film, cuma film ini jalannya cepat sekali. Nah, itulah film kita sendiri.
Kadang kita bisa malu lihat film itu. Kok dulu saya begini ya? Dulu saya tuh mabok, main judi, tapi belum Islam. Sebelum Islam. Ya. Kalau dilihatin filmnya kan malu. Berarti nggak dosa itu sebelum Islam mabok, judi ya? Dosa juga. Ya kan habis itu kan dihapus semua dosanya. Ya, enggak juga. Ada di hadis Bukhari bab 1 nomor 1 paling depan. Ini ada kesalahan nih. Kalau Anda masuk Islam dosa dihapus. Enggak. Oh enggak Kalau ya? Anda masuk Islam, baik Islammu maka Allah hapuskan dosamu. Tapi kalau tidak, double. Baru tahu gua. Iya. Oke kok. Buka di hadis Bukhari, kitabnya itu. Siap. Kok thank you banget buat hari ini. Ya, bismillah. Ya, Terus, mudah-mudahan berjuang. bisa menginspirasi dan buat teman-teman nanti yang penasaran sama Kohani bisa follow langsung dan bisa kontak Kohani juga ya kalau mau ketemu Kohani, banyak insight yang bisa disampaikan, Tadi saya akan kolaborasi. bilang, kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Orang yang bertakwa tidak akan pernah menjadikan saya panutan apalagi contoh. Saya bukan contoh dan saya bukan teladan. Contoh dan teladan Insight terbaik kita bisa. Nabi SAW. Gitu. Nah. Kalau mau nanya ke Ustadz, Oke. saya ini bukan Ustadz. Ya ini adanya saya gitu, spontanitas. Spontan banget emang. Kohani ini dari yang gua kenal sumpah spontan, dari movementnya, dari cara berpikirnya, tapi semuanya punya landasan yang kuat. Ya, Siap, thank you banget buat podcastnya Kohani. Mudah-mudahan nanti bisa Barakallahu fikum. kolaborasi lagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.